Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tips bagaimana cara presentasi yang efektif. Karena nanti pada saat ujian proposal maupun ujian skripsi selalu diawali dari presentasi. Oke, sekarang kita lihat bahan presentasi dulu ya. Biasanya presentasi untuk ujian proposal ataupun skripsi itu dilakukan cuma 10 menit ya. Nah, di sini slide yang perlu Anda siapkan itu tentunya di awal Anda perlu menuliskan judul dan nama Anda ya. Karena tidak semua dosen mengenal Anda. Lalu apa saja yang perlu dipresentasikan? Yang pertama latar belakang ya. Buatlah poin-poin saja. Karena ini namanya aja PowerPoint ya. Jadi latar belakang dibuat poin-poin. Bukan paragraf ya. Lalu yang kedua rumusan masalah. Ya, yang ketiga tujuan dan manfaat, dan yang keempat metodologi penelitian. Nah, di metodologi ini ada bagaimana Anda mengumpulkan data, lalu pengembangan sistemnya pakai apa, dan pengujian. Ya, jadi kalau Anda membuat presentasi dengan benar berupa poin-poin paling 6 slide sampai 7 slide. Ya. Oke, lalu yang kedua tampilan materi sederhana saja, tapi tetap informatif dan menarik ya. Contohnya ini, ya. Background PowerPoint jangan terlalu ramai ya, simpel-simpel saja. Contohnya ini seperti atas itu ada gelombang biru seperti itu. Tidak perlu terlalu ramai. Ya, yang penting informatif dan menarik. Lalu yang ketiga, Anda perlu mempersiapkan backup file ya. Karena tidak ada alasan pada saat Anda ujian filenya kena virus. Itu nggak ada alasan ya. Tetap harus berjalan ujian. Jadi persiapkan backup file. Mau DVD boleh, mau flash disk boleh. Seperti itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah Anda perlu persiapan fisik tentunya. Ya. Jaga kesehatan badan ya. Makanya tiap bimbingan skripsi itu Anda belajar per bab. Ya. Jangan nanti pas ujian skripsi Anda baru belajar keseluruhan. Nanti Anda lembur-lembur, badannya nggak sehat nanti ya. Jadi jagalah badan tetap sehat, makanan bergizi, istirahat, olahraga dan sebagainya. Lalu yang kedua, Anda harus bisa mengendalikan rasa takut ya. Semua orang itu pasti punya rasa takut ya. Karena ujian ya, ujian di depan 3 tim penguji ya. Tapi sebenarnya rasa takut ini cukup dengan Anda mempersiapkan dengan baik ya. Semakin Anda siap, ya, siap ujian, itu rasa takut itu paling sebentar saja. Ya. Lalu yang ketiga, Anda perlu berlatih, ya. Mungkin Anda berlatih di depan kaca atau berlatih di depan teman-teman, teman belajarmu, ya. Anda perlu berlatih, jadi terbiasa. Lalu temanmu suruh ngasih masukan, kurangnya apa, seperti itu. Lalu yang perlu diperhatikan itu eye contact ya, tatapan mata, body language ya. Anda jangan melihat LCD terus ya, atau lihat komputer terus. Anda harus sekali-sekali lihat penguji. Kalau takut lihat penguji ya lihat AC atau lihat pintu di belakang penguji seperti itu ya. Jadi biar ada eye contact. Itu lebih baik ya. Lalu yang keempat, berlatihlah untuk menghilangkan nervous. Nervous itu gugup ya. Ini bisa disiasati dengan menarik nafas panjang ya, lalu minum air putih ya, berusaha rileks ya. Dan datanglah setengah jam sebelum jam ujian ya. Jadi Anda bisa menenangkan diri dulu. Ya, menenangkan diri, minum air putih, tarik nafas atau baca-baca apalah seperti itu. Itu bisa mengurangi nervous. Lalu yang kelima, pakaian juga penting ya. Cari pakaian yang nyaman ya, bahan katun dan sebagainya. Karena Anda sudah pakai kemeja putih masih dirangkepi dengan jas alma mater, itu panas, cukup panas ya. Jadi carilah kemeja putih yang katun, jadi nggak panas seperti itu. Oke, itu persiapan fisik. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan ya dalam presentasi? Ya ini, template, besarnya font, bullet, warna, visualisasi, jumlah kata dalam bingkai. Ini akan kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama,
background ya. Ya, usahakan background itu sederhana, tadi sudah saya jelaskan ya. Cari template-template di PowerPoint ada yang sederhana ya. Lalu konsisten, jangan tiap slide ganti background seperti itu ya. Tetap aja backgroundnya satu saja ya. Nah, ini hindari yang seperti ini ya, yang gradasi warna gonta-ganti seperti ini ya. Ini mengganggu ya. Nanti Anda bisa lihat di halaman terakhir itu ada contoh kenapa tidak boleh gradasi seperti ini ya. Ini background ya, jadi carilah yang sederhana ya. Ini contoh-contoh yang kurang baik ya. Ini yang ada gradasinya, lalu ini ada tengahnya ada gambarnya. Anda tidak perlu menampilkan gambar-gambar walaupun tipis, itu sangat mengganggu ya. Ini tengah-tengah ada gambar, itu mengganggu sekali ya. Nah, ini contoh yang baik seperti ini ya. Jadi cari yang simpel-simpel saja, yang penting menarik. Mungkin bisa dikasih gerakan atau apa ya, atau permainan warna, permainan font ya. Font aja paling dua ya, font judul sama font isi ya, itu kamu bedakan ya. Bisa tebal, bisa tipis seperti itu ya. Oke, lalu huruf itu konsisten saja dan carilah font yang sederhana ya. Konsisten itu maksudnya ya tiap slide seperti itu ya, fontnya tetap gitu ya. Paling kamu bervariasi di judul sama di isi. Contohnya ini di judul kalau nggak salah nih pakai Arial ya, lalu isinya pakai Times New Roman seperti itu ya. Jadi jangan tiap ganti slide ganti font seperti itu ya. Lalu besarnya huruf saya biasanya pakai 32 atau 28 ya. Juga jangan terlalu banyak di dalam sebuah PowerPoint, ini cukup singkat saja. Jangan, tadi sudah saya ingatkan jangan paragraf ya, tapi bentuknya poin-poin seperti ini ya. Karena PowerPoint itu sebenarnya untuk mengingatkan Anda harus cerita apa, harus presentasi apa seperti itu. Lalu hindari tulisan-tulisan yang seperti ini ya. Tulisan yang rumit-rumit itu bacanya sulit ya. Ini contoh-contoh tulisan yang rumit-rumit ya. Jadi pakai yang defaultnya aja. Boleh Arial, bisa Calibri ya. Itu sederhana. Oke, itu untuk huruf. Lalu ini juga penting ya. Warna tulisan dan background ini ya. Kalau Anda suka background yang gelap ya, hitam atau biru tua, ya tulisannya harus terang. Ya, bisa putih, bisa ini ya, kuning seperti itu. Nah, sebaliknya kalau Anda suka background-background yang terang-terang, ya seperti saya sukanya putih, ya tulisannya harus yang gelap. Ya. Ya, ini contoh yang baik ini dua ini. Karena tiap orang punya selera ya, suka gelap atau suka terang seperti itu. Ya, ini cari yang kontras. Lalu contoh lain, ya ini kontrasnya. Kontras itu jadi pakai warna-warna primer. Ya biru sama putih, ya. Ini apa nih, coklat sama kuning. Nah ini sudah rada berkurang ini ya, kuning sama putih itu agak nggak gitu jelas, makanya tulisannya cukup baik ya. Oke, lalu yang di bawah ini jangan dipakai ya, apalagi yang paling kanan bawah ini jelek banget ya. Jadi udah birunya tipis sekali, tulisannya juga tipis sekali ya. Jadi ini yang bawah-bawah jangan dipakai. Makanya gunakan warna-warna primer ya. Warna primer tuh ya warna yang 100% merah ya, merah biru ya biru. Kalau ini kan warna sekunder udah ya. Biru mungkin itu birunya 50% seperti itu. Oke, itu warna dan background. Oke, lalu pada saat Anda presentasi ya, datanglah lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Bisa 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Lalu ikuti aturan pakaian yang ditetapkan ya. Lalu perlu warming up, pemanasan itu misalnya Anda mencoba presentasi sendiri, ngomong sendiri seperti itu ya, warming up untuk pemanasan. Lalu ini yang tadi saya sampaikan bahwa Anda harus memperhatikan reaksi ya. Reaksi dari penguji atau Anda harus menatap penguji, eye contact ya. Lalu berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lalu suara juga
diusahakan penguji itu dengar ya. Tidak perlu sekeras-kerasnya sampai satu kelas dengar. Yang penting penguji dengar. Penguji kan paling jaraknya 3 meter. Usahakan volume itu bisa terdengar. Suara yang jelas ya, vokalnya harus ya jelas ya. Lalu intonasi, penekanan itu perlu sekali dalam presentasi. Ini saya berikan contoh ini. Ini waktu saya nguji skripsi. Anda lihat ini mahasiswa ini lihatnya layar LCD terus. Penguji dicuekin. Akhirnya yang terjadi apa? Di stop. Dah nggak usah presentasi. Baca lagi di sini isinya paragraf semua. Ini nggak kelihatan soalnya. Bukan poin-poin tapi paragraf semua. Akhirnya cuman membaca gitu. Cuman berapa menit, 1 atau 2 menit udah suruh duduk. Udah nggak usah presentasi. Penguji juga bisa membaca seperti itu. Ya, jadi jangan lakukan ini. Selalu lakukan eye contact ya. Eye contact itu menatap penguji. Boleh sih lihat PowerPoint sekali-sekali, tapi pada saat presentasi Anda menatap penguji. Oke ya. Oke, kalau ada visualisasi ya gunakan visualisasi ya. Itu akan lebih menarik daripada tulisan semua ya. Jadi visualisasi itu gambar ya. Ya, ini contoh-contoh presentasi itu seperti ini ya. Anda bisa lihat ini ya. Bentuknya poin-poin semua. Jadi PowerPoint itu untuk mengingatkan saja, ya, untuk mengingatkan saja apa yang harus dijelaskan. Oke, lalu di sini saya kenapa harus tidak boleh gradasi ya? Anda lihat di sini, ya, ini gelap, ini bagus daerah sini, tapi semakin ke tengah itu semakin tipis, akhirnya nggak gitu kelihatan. Lalu pewarnaan ini biru ketemu biru, ya, ini kurang bagus, ya. Jadi usahakan kontras ya, warna kontras ya. Karena ya kalau LCD-nya bagus, kalau LCD-nya mau rusak, ini bisa nggak kebaca ini. Communication, productivity ini bagian belakang pasti nggak kelihatan. Ya. Oke, ini contoh-contoh. Ya, ini kenapa perlu visualisasi ya. Ya, contohnya ini alat-alat dalam komputer, hardware. Ini kalau cuma disampaikan ada hardware baru, itu kurang menarik. Ya. Nah, ini bisa dilihatkan tahun 94-96 hardware-nya seperti apa, berubah jadi apa, seperti itu. Akan lebih jelas. Ya. Ya, ini yang kita harapkan ya. Ini presentasi yang betul seperti ini. Jadi bentuknya hanya poin-poin, karena hanya untuk mengingatkan. Contohnya di latar belakang itu nanti seperti ini. Ya. Tiap poin itu menjelaskan satu alinea, misalnya alinea pertama. Kamu cerita tentang apa? Nah, itu dituliskan di sini untuk sebagai pengingat. Misalnya perkembangan komputer di Indonesia. Nah, Anda cerita. Karena ini poin-poin PowerPoint ini hanya untuk mengingatkan. Oke, itulah cara presentasi yang baik untuk ujian skripsi maupun proposal. Selamat belajar, selamat pagi, selamat ketemu.